Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hari yang kedua di mana kita beribadah untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, persiapkan diri kita merasakan pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, kami masuki hari yang kedua di mana kami menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. 10 hari ke depan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu di malam hari ini. Amin. Saudara, kalau kita kemarin telah belajar bagaimana para murid melakukan sesuatu setelah dia ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, memiliki hati yang sangat bersuka cita, dan mereka berkumpul bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau melanjutkan lagi untuk pembahasan hari yang kedua ini, bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya memberikan bekal. Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Nanti saya lanjutkan kemudian sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau kuasa Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudara, 2 hal yang kita akan lihat di sini. Yang pertama bahwa janji Tuhan Yesus, Roh Kudus akan diterima oleh para murid. Roh Kudus akan menguasai mereka sehingga yang memampukan mereka menjadi saksi Kristus baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya ini? Bahwa dibutuhkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa yang memampukan seseorang melakukan karya Kristus. Bahkan apa yang dikerjakan itu melampaui dari apa yang bisa dia kerjakan. Kuasa adikodrati yang memampukan seseorang mengerjakan melebihi yang dia mampu kerjakan. Para murid, setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus, mereka menyebarkan Injil Kristus. Dan sampai sekarang kita melihat bahwa Injil Kristus itu bisa saya dan Bapak Ibu Saudara rasakan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus. Ini bukti bahwa kuasa Roh Kudus dinyatakan. Kuasa yang memampukan seorang melebihi dari apa yang mampu dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah pelayanan kita supaya apa? Kita mampu mengerjakan apa yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan. Yang kita kerjakan melebihi dari kemampuan kita sendiri. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang mengerjakan itu dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara.
Libatkan kuasa Roh Kudus. Sertakan kuasa Roh Kudus supaya apa? Kita mampu mengerjakan apa yang Kristus kehendaki. Kita bisa kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, janji Roh Kudus dinyatakan, namun juga janji kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Saat para murid tertegun melihat Yesus terangkat, ada dua malaikat atau dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Yesus yang ditunjuk itu, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ini merupakan janji Kristus bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Beberapa waktu lalu saya melihat sebuah tayangan televisi bahwa janji kedatangan Imam Mahdi atau Ratu Adil kalau orang Jawa bilang nanti akan tergenapi. Kita sebagai orang Kristen, kita juga mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang nantinya akan kembali ke dunia ini. Tuhan Yesus yang nantinya akan memulihkan keadaan yang ada di dunia ini. Ya, ini lain waktu pasti kita akan belajar bagaimana tentang akhir zaman. Namun kalau kita melihat di dalam ayat 11 ini, janji bahwa Yesus akan datang kembali. Itu dinyatakan setelah Yesus mikrab naik ke surga. Dua orang yang berpakaian putih berkata bahwa Yesus yang kamu lihat akan datang dengan cara yang sama seperti saat dia naik ke surga. Dua janji inilah yang harus saya dan Bapak Saudara pegang dalam kehidupan ini. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, bahwa kuasa Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengerjakan sesuatu yang melebihi dari apa yang mampu saya dan Bapak Ibu Saudara kerjakan. Dan yang kedua, janji bahwa kedatangan Kristus kembali. Yesus nanti akan datang kembali ke dunia ini. Kapan waktunya? Ya seperti halnya di dalam ayat yang ke-6 tadi, bahwa masa waktu pemulihannya itu tidak ada yang tahu. Ayat yang 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu hak Allah yang di surga, Bapa di surga. Jadi yang terpenting menyatakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dan tetap setia dalam menanti kedatangan Kristus dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Mari Bapak Ibu, dua hal inilah yang menjadi perenungan saya dan Bapak Saudara di masa-masa pencurahan Roh Kudus. Saya yakin kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara, dan tetap nantikan kedatangan Kristus dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Selamat merayakan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Tuhan memberkati saya dan Bapak Saudara semuanya. Amin.